Jika sebelumnya kita telah membahas hukum rokok, maka di video kali ini kita akan membahas tentang hukum menjualnya. Langsung saja mari kita simak, semoga bermanfaat. Terus itu saya berikan isyarat, berapa tahun baru tak putuskan. Sekarang tidak boleh ngerokok, nanti pada saatnya tidak boleh jual rokok. Nah, mulai tahun 2013 ya, itu baru tak tekankan akhir tahun itu. Sekarang warga MTA tidak boleh jual rokok. Nalare tinggu tuh. Lah kalau rokok membunuh kok malah kamu jual berarti kan membantu membunuh orang kamu. Ya, membunuh orang. Kamu sendiri tidak mau ngerokok, tidak boleh ngerokok karena itu bunuh diri. Lah kok diberikan orang, ben sing mati orang lain saja, saya tidak apa begitu. Nah, kalau rokok itu membahayakan kok kamu jual, berarti kan kamu menjual sesuatu yang membahayakan. Maka tidak usah jual rokok, ganti aja jualan yang lain. Nah, padahal orang yang bilang, padahal rokok itu marai rame. Iya awal-awal gitu, tapi orang yang betul-betul yakin, karena itu sesuatu madorotnya lebih besar daripada manfaatnya, langsung ada yang pimpinan cabang dan sebagainya. Begitu saya mintakan berhenti rokok, tidak boleh jual rokok, langsung tidak jual. Memang awal-awal katanya omsetnya turun 50%. Tapi terus dia ganti, Allah ke jalan lain. Diganti dengan jualan makanan-makanan ringan itu, alhamdulillah sekarang hasilnya lebih besar daripada jual rokok. Katanya rokok itu batinnya ya cuma sedikit. Ya, katanya satu bungkus itu batinnya enggak sampai ribuan. Besar tuh enggak, cuma kecil saja. Hanya katanya ini yang jual rokok itu kan di drop dulu, tidak bayar, nanti payung rokok uangnya bisa diputar dulu kan itu. Nah untungnya hanya di situ. Nah, suatu saat, pas saatnya habis, rokok tadi uangnya baru diputarkan untuk beli dagangan lain, saatnya bayar belum masuk, jadi kan dari utang. Nah, kalau kamu tidak jual rokok, sudah tidak tertanggung risiko itu. Alhamdulillah sekarang seluruh warga MTA ya dan tidak jual rokok. Kalau tadi masih ada sisa-sisa tadi, mesti warga baru itu belum tahu. Ya, atau pimpinannya cabang punya ben tak kayak kelonggaran, ben sadar dulu. Ya, ben sadar dewe, mandek dewe. Nah, kalau mandek dewe itu diindeke saja. Sekarang kamu mandek dulu yang ngaji. Rokoknya tutoke, jual rokok toke sone wis. Mari baru ngaji lagi. Bukan dikeluarkan, kon mandek sing ngaji. Ya, boleh pilih toh. Memang masuk pengajian, masuk di MTA ada aturannya. Tidak mau mentaati aturan, ya rasa teko kene. Ya. Lah kamu harus bersemboyan. Alah ngaji orang yang MTA tok, pengajian banyak. Harusnya gitu. Saya juga begitu. Alah kowe metu ya liyane sing mlebu akeh. Aku butuh apa karo kowe? Ya, kamu keluar merokok yang datang lebih banyak. Nah, maka kita harus jangan kamu butuh saya, jangan saya butuh kamu, tapi kita sama-sama butuh Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lah kita butuhkan tuh ridhonya Allah. Sedang Allah mengatakan anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kalau kamu diberi rezeki Allah tuh belanjakan hartamu di jalan Allah. Jangan kamu menganiaya dirimu sendiri. Sehingga orang yang membelanjakan harta tidak di jalan Allah, termasuk beli rokok tadi, berarti menganiaya dirinya sendiri. Berdosa itu. Menganiaya diri kan berdosa. Maka karena kita ngaji, ngerti aturan agama, ya yang kira-kira membahayakan diri ditinggalkan, hindari. Siapa lagi? Ada yang menyambung tentang rokok, Ustaz. Ya. Mohon tausiahnya bagi warga kami yang masih menjual tembakau ranjangan. Apakah hasilnya halal, haram walaupun sudah dizakati? Dan bagaimana sikap kami sebagai pengurus, Ustaz? Nah, gue rumah sana kan sing dilarang jual rokok, nek mbako ora gitu. Gitu. Ya kan Ustaz kan melarang jual rokok, nek jual mbako kan tidak. Nah,
Lah mestinya kalau kamu sebagai ketua cabang, ya dinasihati, dikandani, kok jual mbako. Ya ndak jual rokok tapi jual mbako. Lah mbako ini gua apa? Nah itu kan. Nah, dinasihati aja. Karena saya yakin mereka belum tahu. Menerimanya wungkul. Pokoknya yang tidak boleh jual rokok, saya tidak jual rokok. Saya jual mbako. Nah. Saya itu seorang pedagang kelontong, tapi di dalam juga saya juga menjual rokok. Nah yang saya tanyakan, apakah rezeki yang saya peroleh itu halal? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama adalah masalah rokok. Kami sekarang berdoa, semoga para bapak ibu nanti punya anak-anak yang ahli ibadah dan tidak usah merokok. Amin. Amin semuanya. Semoga punya anak yang tidak merokok. Amin. Punya menantu tidak merokok. Amin. Kok amin semuanya? Hah? Baik. Jadi sebetulnya seorang bapak pun tidak menginginkan anaknya merokok, biarpun dia adalah perokok. Berarti dari sini Anda sudah mengerti, kalau Anda jual rokok nanti bisa saja yang merokok adalah anaknya tetangga Anda akan marah kepada Anda. Maka sebaiknya tidak usah jualan rokok. Itu. Nah, cari yang lainnya, yang sekiranya lebih berkah. Yang lainnya, karena apa? Nanti dibeli oleh anak tetangga, akhirnya bapaknya marah-marah. Anda ganggu nanti urusan tetangga. Dan rokok bukan Anda yang membuat juga, yang membuat adalah siapa? Kan begitu. Belum lagi nanti rokok yang membuat ada produk-produk yang bukan saudara kita, dan masih banyak permasalahan di balik itu semuanya. Jadi alangkah baiknya kalau Anda jual tebu saja atau es teh, masya Allah. Kemudian apa, sirup, jus jambu, banyak jambu di Majalengka. Karena kami sudah mengamini, semoga anak kita tidak merokok semua. Amin. Sudah selesai ya. Gak usah jualan, gak usah dipaksain nanti. Sebab gini, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Termasuk yang punya dagangan yang sekiranya bakal mengganggu orang lain, hendaknya Anda hindari. Allah itu akan menolong seorang hamba yang selalu menolong orang lain. Begitu sebaliknya, Allah tidak akan menolong orang yang suka ganggu orang lain. Kalau Anda punya dagangan yang suka ganggu orang lain, Allah tidak akan tolong Anda. Dagangan apa saja. Baik, selesai. Jangan merendahkan orang yang merokok. Setelah ini, kalau Anda melihat orang merokok, didoain saja, semoga Allah mengampuni dan besok tidak merokok lagi. Selesai. Tidak usah, jangan mencaci, awas ya. Kita tidak mengajari mencaci. Semoga Allah mengampuni, kemudian tidak merokok lagi, rezekinya banyak, mulutnya jadi wangi, akhirnya yang jual minyak wangi nanti. Kita doa yang baik. Apa ini mencaci maki? Bukan kerjaan kita nyaci maki, bukan ngolok-ngolok. Sudah selesai ya Mas. Termasuk beberapa saat yang lalu saya ketemu dengan salah seorang rekan yang aktif di Muhammadiyah, buka warung, masih jual rokok. Saya tanya, masih jual rokok Pak? Pakai fatwa yang lama Ustaz? Oh ya, pakai fatwa yang lama. Baik, ternyata jawabannya pakai fatwa yang lama. Ya sudah, memang pakai fatwa yang lama, lah mau gimana lagi? Ya, karena memang fatwa yang lama dulu hukumnya makruh, baru setelah tahun 2010 itu hukumnya haram. Fatwa ulama Mesir haram merokok. Saya menerapkan fatwa itu pada diri saya, tapi saya ada buka perniagaan runcit, di mana di situ saya ada jual rokok. Macam mana hukum menjual rokok itu bagi saya? Ini namanya tatabbu' rukhs. Untuk diri dia haram, untuk kedai runcit dia makruh. Maka ini orang tak istiqamah. Bila ada maslahat, kepentingan, keuntungan, dia kata makruh. Apa hukum rokok? Haram. Tapi kita bagi 2 bungkus, haram. Sekali haram maka haram. Maka mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah
mengatakan rokok haram. Mufti Saudi Arabia mengatakan rokok haram. Ada pula setengah ustadz mengatakan makruh sebab dia merokok. Saya tak nak berkelahi sebab masalah ini. Hanya saja tentuan pakailah antara haram atau makruh. Bila dah mengikut pendapat haram, maka menjualnya haram. Kalau menjualnya haram, maka hasilnya haram. Nah, Rasulullah samanal kalbi, Rasul melarang jual beli kalbi, anjing, wa mahril baghi, hasil perempuan pezina, wa hulwanil kahin, upah duit yang diperolehi daripada bomoh dukun, maka haram. Maka semua yang haram dikiaskan kepada yang tiga tadi. Sedangkan kita minta rezeki wa barakatan fir rizqi, minta barakah pada rezeki. Saya masih tinggal dengan ibu mertua saya, wah PMI nih Pak, perumahan mertua indah. Beliau di rumah mempunyai warung dan di warungnya jual rokok. Bagaimana Ustadz uang penghasilan dari menjual rokok? Kan sudah disebut tadi, rokok itu haram Pak. Arak penghasilannya haram nggak? Arak masih ada manfaatnya, rokok nggak ada manfaatnya, murni mudorot. Maka menjual rokok pun juga haram Pak. Penghasilan dari rokok haram. Iya. Nah kalau misalnya anak, orang tuanya makannya dari penghasilannya riba gitu kan, haram. Sementara si anak sangat butuh, dari mana makan kalau bukan dari orang tuanya? Istri pun juga begitu, gimana itu Pak? Maka kalau mereka kan keadaannya darurat, gimana? Nggak mungkin mereka makan kecuali dari suaminya tersebut. Buat mereka bisa saja halal, ya. Dan walaupun saya setiap bulan memberikan uang bulanan untuk ibu mertua saya, tetapi untuk makan sehari-hari saya kurang. Saya kurang tahu apakah uang belanja untuk makan bercampur dengan hasil penjualan rokok atau tidak. Yang jelas, kasih aja nasihat sama dia. Ya bilang rokok itu sebetulnya nggak boleh mah, mendingan tinggalin aja deh. Insya Allah saya ganti nih, saya cukupi untuk makan. Ya, kasih dalil-dalilnya, perkataan para ulamanya, biar dia puas gitu kan.